Saya Katarina Lupina Rasuli, mahasiswa semester 5, jurusan Psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Kenalin, nama aku Clara Angelin dan aku mahasiswa semester 7 dari Fakultas Psikologi dan saat ini aku sedang magang di MAP. Kenalin, nama aku Mary, aku dari Fakultas Psikologi angkatan 2017. Salam kenal, moga-moga nanti sharingnya bisa banyak insight buat nanti tahun depan bagi yang lain mau ikutan. Saya memilih pertukaran mahasiswa ini sebenarnya karena saya sudah bekerja. Sedangkan kalau saya memilih program magang, maka saya akan bekerja di 2 tempat sambil kuliah. Jadi itu sedikit susah untuk diatur waktunya ya. Lalu untuk mengajar juga begitu. Saya nanti bisa kesulitan untuk mengajar sambil bekerja juga sambil kuliah. Lalu pilihan yang paling menguntungkan untuk saya pilih yaitu pertukaran mahasiswa. Selain saya bisa kerja, fokus kerja juga bisa fokus kuliah gitu. Kenapa pilih programnya itu magang? Karena memang sejak dari semester 4 atau mungkin semester 6 itu aku udah pengen banget untuk magang. Jadi aku betul-betul fokusnya itu untuk di program kampus mereka ini, pilihnya program magang. Aku sendiri sebenarnya ikut program ini awalnya itu direkomendasi oleh dekan. Nah, emang kebetulan di periode waktu itu yang buka cuma kampus mengajar, dan kebetulan juga gitu ya direkomendasikan, jadi aku pikir gak ada salahnya untuk dicoba gitu kan. Karena kayak programnya kan masih baru juga kan, untuk teman-teman yang ikut di program lain juga sebenarnya program ini juga masih terhitung baru gitu, jadi gak ada salahnya buat dicoba. Sih, karena aku kayak pingin ngambil pengalaman gitu, pingin dapat pengalaman di luar dari kuliah biasa gini doang, soalnya kan udah semester 7 juga, terus kayak bentar lagi lulus, terus kayak kudu cari kerja, terus kayak pingin dapat pengalaman dari luar juga. Terus kayak temen banyak nih yang ngerekomendasiin ayo ikut studi independen lumayan gitu. Terus kayak ada nih perusahaan Agate yang di Bandung, terus kayak terkenal juga, jadi aku tertarik karena diajakin teman, sama aku pingin dapat pengalaman dari luar kampus gitu. Kalau ngajarnya emang kita itu udah ada teman-temannya lah ya gitu. Aku itu berenam. Nah, kita itu dari kampus yang beda-beda, tapi didominasi sama teman-teman aku yang kampusnya emang di daerah Banten gitu. Nah, tapi untuk ngajarnya kita kadang masuknya ada yang berdua, tapi lebih banyak kita masuknya ke kelas sendiri-sendiri gitu. Iya, jadi studi independennya kayak belajar di suatu perusahaan, kayak pembelajaran sumber daya manusianya gitu. Jadi nanti apa aja sih kegiatan yang dilakukan nanti di perusahaan. Kalau magang tuh lebih dibimbing aja sih. Kalau studi independen tuh lebih kayak pelatihan daya manusia gitu, kayak kita banyak mentoring gitu, terus kayak ketemu banyak orang yang sama-sama belum pernah paling serunya ketemu teman-teman baru, terus kayak belajar hal baru, terus paling kayak yang berhubungan sama teman sih, kayak wah ini kadang suka ribet gitu, kayak komunikasi antar kelompok kan banyak yang baru pertama kali kenal juga, jadi kadang suka ada miskom gitu. Ketemu adik-adik SD gitu ya, jadi flashback juga. Flashback masa-masa sekolah sebenarnya, apalagi waktu SD. Terus juga mungkin seneng juga sih, mungkin selama kurang lebih waktu itu hampir setahun lah ya, banyakan di rumah, bisa ketemu lagi sama temen-temen gitu, walaupun beda secara kampus, secara jurusan, mungkin gak pernah kenal sebelumnya, jadi kenalan lagi, jadi nambah temen lagi walaupun lagi pandemi gitu ya. Terus ya seneng juga bisa membantu sekolah juga gitu loh dalam
upaya mereka ngembangin pendidikan, apalagi waktu itu juga kan sekolah, kalau misalnya kita lihat sendiri di berita gitu ya, banyak sekolah tuh yang kayaknya rasanya tuh nggak sekolah lagi, anak-anak SD tuh susah belajar gitu. Pengalaman paling menyenangkan untuk aku itu sewaktu di minggu pertama aku magang. Jadi kami itu memang tidak ada training sama sekali, jadi sejak hari pertama join magang itu langsung kerja. Jadi kita memang betul-betul istilahnya diceburin langsung gitu. Dan pengalaman menyenangkan itu di waktu kurang lebih hari keempat minggu pertama magang. Di situ aku dan teman aku berkesempatan untuk langsung mengkondak interview dengan beberapa kandidat gitu. Dimana kita sebelumnya belum ada pengalaman sama sekali, jadi kita cuma melihat mentor kita melakukan itu dan kemudian kita diminta untuk melakukan itu juga. Jadi aku betul-betul senang banget waktu mendapatkan pengalaman itu karena cukup menantang dan senang karena bisa ketemu dengan berbagai kandidat dengan berbagai latar belakang dan juga karakteristik. Universitas yang saya ikuti mata kuliahnya, Universitas Maranatha ini sangat mendukung untuk mahasiswa melakukan pertukaran mahasiswa. Karena kami mendapatkan informasi, kami kerja kelompok pun juga sangat nyaman, menyenangkan. Kami semua di sini bertukar pikiran, lalu menyampaikan opini, pendapat tanpa memandang saya bukan dari Maranatha, Anda bukan dari Maranatha. Kita semua di sini untuk belajar begitu. Kesulitan secara materi mungkin enggak ya. Mungkin menghadapi anak-anaknya aja gitu. Namanya juga anak SD gitu ya, kalau belajar apalagi masih kelas 1, kelas 2 gitu. Terus Mesti nggak mau diem gitu kan. Harus panjang sabar dan pita suaranya dipersiapkan lebih lah gitu. Apalagi kan ngadepin anak kecil kan banyak kan ngomong-ngomong kayak gitu kan. Apalagi kalau mereka nggak ngerti gitu ya, kita harus ulangin lagi sampai sebisa mungkin sampai mereka ngerti gitu. Kita tuh lagi ngejelasin apa sih sama mereka. Sebenarnya kalau dibilang susah sih pasti ada susahnya, karena kan memang awalnya aku juga belum pernah ada pengalaman magang. Jadi untuk di MAP ini adalah pengalaman pertamaku, jadi betul-betul beradaptasi banget dari yang sebelumnya fokusnya untuk kuliah doang, sekarang langsung bisa kerja di perusahaan ini. Jadi kalau ditanya juga sulit ya cukup sulit, tapi selama proses magang ini berlangsung, kami juga selalu istilahnya dibimbing oleh mentor kami dan juga atasan kami gitu. Dan aku juga senang banget karena di MAP ini aku punya mentor yang aktif banget dan juga responsif. Jadinya kalau misalkan aku ada beberapa hal yang memang tidak tahu dan perlu untuk penjelasan lebih lanjut, mereka juga bisa jelasin secara detail gitu. Jadi kita juga bisa istilahnya lebih memahami dan terbantu. Samping kita harus mengatur jadwal ya, dari BTA, B, C, D, E. Belum lagi kalau misalnya saya pernah miskomunikasi dengan dosen yang ada di Mula Warman. Jadi di sana kan menggunakan WITA, sedangkan saya menggunakan WIB. Saya kira kelasnya itu dimulai jam 7 WIB. Ternyata saya kira dimulai jam 8 WIB, ternyata jam 7 WIB. Jadi ada 2 mata kuliah itu yang overlap. Jadi saya di hari-hari pertama kuliah itu harus membagi 2 Zoom antara mata kuliah A dengan mata kuliah B. Lalu yang paling ribet lagi selain itu ketika jadwal UTS-nya berbarengan. Jadi kami itu seperti diberi keringanan untuk UTS-UTS-nya. Jadi misalnya waktu pengerjaannya hanya 2 jam, kami boleh mengerjakan hingga 4-5 jam begitu. Koordinasi antar tim tuh kayak susah banget, tapi walaupun agak susah gitu kayak ribet nentuin jadwal gitu kan, tiap orang jadwalnya beda-beda. Tapi masih lancar-lancar aja sih untungnya. Yang saya ingin sampaikan untuk program ini itu sangat menyenangkan. Di samping kita mendapatkan dana bantuan untuk UKT, uang saku, dan uang untuk mobilisasi ke sana, ke PT penerima, di sini kita juga merasakan bagaimana sih kebudayaan yang ada di tempat lain. Bagaimana orang lain itu tinggal di sana. Bagaimana orang lain belajar di sana, juga bertukar pikiran dengan kita yang berbeda kebudayaan, tetapi kita ini masih satu Indonesia
yang bisa mengerti satu sama lain, yang bisa berkomunikasi satu sama lain, dan saling berkembang untuk masa depan Indonesia. Teman semuanya, kesempatan untuk magang, apalagi melalui program kampus mereka itu merupakan kesempatan yang sangat bagus banget dan juga sangat istilahnya baik banget untuk kita coba. Karena ini sendiri kan memang tervalidasi oleh pemerintah dan setiap mitra yang ikut juga pastinya sudah terfilter dengan baik juga oleh pemerintah. Jadi dengan berbagai benefit yang tadi disampaikan oleh Kak Katarina juga, tidak ada salahnya kita untuk mencoba program ini. Teman-teman, gak usah ragu gitu ya, buat mungkin untuk teman-teman yang belum pernah terjun di dunia mengajar, apalagi kalau di Maranatha tuh kita bukan khusus pendidikan gitu ya. Aku cuma pengen bilang gak perlu takut gitu, karena kalian tetap bakal ketemu sama orang-orang yang bakal bisa ngarahin kalian gitu. Ada guru-guru di sekolah gitu kan. Terus juga nanti kita juga akan dapat pembekalan tentunya untuk ikut di program kampus mengajar ini. Gak akan ditinggalin sendirian kok, tenang aja gitu. Dan juga tadi ada yang Katarina, kalau nggak salah udah nge-spill, kita tuh dapat bantuan UKT, dapat uang saku, itu bener adanya. Cuma kalau nominal, teman-teman nanti lihat sesuai programnya masing-masing aja gitu ya. Jangan takut lah pokoknya ketemu teman baru, suasana baru. Apalagi kalau misalnya kampus mengajar ini, tadi aku spill juga ada perbedaan sistem antara yang angkatan aku dan angkatan 2 gitu ya. Siapa tahu kalian bisa lintas provinsi, lintas pulau gitu. Justru kalian bisa nambah pengalaman baru lagi, dapat keluarga baru lagi gitu kalau dapat di luar daerah.